Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 9 SMP Termofit? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting jangan lupa untuk semangat. Oke. Kembali lagi bersama ibu dalam pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Untuk bab 1 alhamdulillah kita sudah selesai sampai ke latihan soal. Sudah ada beberapa yang mengumpulkan dan ibu tunggu yang belum mengumpulkan karena itu untuk nilai harian kalian ya. Oke, lanjut ke bab 2. Kita akan bahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, di sini yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Letak geografis terletak di daerah pantai timur Pulau Sumatera bagian utara. Kemudian merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia, merupakan bandar transito antara pedagang dari barat dan pedagang dari timur, peletak dasar kerajaan Nazamuddin Al-Kamil, raja pertamanya yaitu Sultan Malikul Saleh, dan raja terakhirnya yaitu Zainal Abidin. Nah, jadi Kerajaan Samudra Pasai ini berdiri dari tahun 1285 sampai dengan 1524. Sumber sejarah yang pertama yaitu catatan perjalanan Marco Polo dari Italia. Tahun 1292 di Perlak dijumpai penduduk yang memeluk agama Islam. Sedangkan di Samudra terdapat makam-makam raja-raja Islam dengan jirot dari Gujarat dan yang memerintah bergelar sultan. Kemudian catatan sejarah yang kedua yaitu catatan Ibnu Batutah, sejarawan dari Maroko. Samudra Pasai tempat studi Islam. Nah, mazhab yang berkembang yaitu mazhab Syafi'i, berkunjung tahun 1345 sampai 1346. Nah, di sini terus kronik Cina, berita Mahuan tentang orang-orang Islam di Majapahit berasal dari barat, Samudra dan Malaka. Kemudian sumber sejarah yang keempat adanya mata uang dirham sebagai alat tukar. Abad ke-16 Samudra Pasai jatuh ke tangan Portugis pada tahun 521 sampai dengan 1541. Selanjutnya Pasai berada di bawah kekuasaan Aceh, Sultan Ali Mugayat Shah. Nah, di sini ada sumber atau bukti peninggalan Samudra Pasai ya. Ini Aceh Utara. Di sini ada makam Sultan Malik As-Saleh. Nah, kemudian yang kedua di sini ada ukiran-ukiran atau tulisan-tulisan bahasa Arab. Kemudian lanjut ke Kerajaan Malaka. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya. Pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Pendirinya Paramaisora Iskandar Shah pada tahun 1396 sampai dengan 1414. Kemudian puncak kejayaannya pada masa Raja Sultan Mansur Shah yaitu pada tahun 1458 sampai dengan 1477. Nah, raja terakhir Sultan Mahmud Shah. Tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis. Sumber sejarah yaitu yang pertama berita Mahuan, raja dan rakyatnya memeluk agama Islam. Sumber kehidupannya perdagangan laut, perdagangan dilakukan di atas jembatan, kota dikelilingi tembok dengan 4 pintu gerbang serta lengkap dengan menara penjagaan. Timah menjadi alat perniagaan, namun pusat pelabuhan niaga adalah samudra. Lanjut ke Kerajaan Aceh. Nah, terletak pantai Sumatera bagian utara, dekat dengan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Pendirinya yaitu Sultan Ali Mugayat Shah pada tahun 1514 sampai dengan 1528. Puncak kejayaannya yaitu Sultan Iskandar Muda. Nah, pada tahun 1607 sampai dengan 1636. Ini puncak kejayaannya. Kemundurannya yaitu pada tahun 1636 sampai dengan 1641 yaitu setelah Sultan Iskandar Muda ya, yaitu Sultan Iskandar Thani. Itu kemunduran Kerajaan Aceh.
Kemudian raja terakhir yaitu Putri Sri Alam Permaisurinya, Putri Iskandar Muda. Kemudian kemunduran tidak ada raja pengganti yang cakap. Terjadi konflik terus-menerus, daerah-daerah kekuasaannya melepaskan diri, dan Aceh dikuasai Belanda awal abad 20, politik adu domba. Nah, di sini ada kehidupan ekonomi. Yang pertama yaitu perekonomian, yang utama adalah dari perdagangan. Barang yang diperdagangkan yaitu lada dan timah, karena daerah pantai barat dan timur Sumatera banyak menghasilkan lada. Mata uang yaitu dirham. Kemudian kehidupan sosial budayanya, muncul dua golongan masyarakat yang berpengaruh yaitu tengku dan tuku ya. Tengku dan tuku. Kemudian berkembangnya aliran Syah, Hamzah, Punsuri dan Sunnah wal Jamaah Nuruddin Ar-Raniri, seorang ulama besar yang menulis buku sejarah Aceh, Bustanus Salatin. Nah, di buku nanti kalian cari perbedaan tengku dan teku. Di situ udah dijelaskan, ada penjabarannya ya. Kemudian yang ketiga, didirikannya Masjid Baitur Rahman pada masa Iskandar Muda. Lanjut ke Kerajaan Demak. Nah, terletak di pantai utara Jawa Tengah. Pendirinya yaitu Raden Fatah pada tahun 1500 sampai dengan 1518. Pengganti Raden Fatah adalah Adipati Unus yang mendapat sebutan Pangeran Seberang Lor. Nah, mencapai kejayaannya masa Pangeran Trenggono. Keruntuhan Demak, perebutan kekuasaan antara keluarga Pangeran Sekar Seda Lepen dengan keluarga Pangeran Trenggono. Pusat pemerintahan Demak dipindahkan oleh Jaka Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Nah, di sini kita bahas tentang Sultan Trenggono. Wilayah kekuasaannya sangat luas, meliputi Jawa Barat, Banten, Jayakarta, dan Cirebon, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Menegakkan agama Islam, membendung perluasan daerah yang dilakukan Portugis, menguasai dan mengislamkan Banten, Cirebon, dan Sunda Kelapa, berhasil menaklukkan Mataram, Singasari, dan Plambangan. Nah, kemudian Sultan Trenggono itu meninggal tahun 1546 dalam penaklukan ke Pasuruan. Lanjut ke Kerajaan Demak. Ini kita lihat dari kehidupan ekonomi. Sebagai kerajaan maritim, menjadi bandar transito antara daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia Timur, Maluku, dan Malaka di barat. Nah, Demak menaruh perhatian besar pada perdagangan beras. Kemudian kita lihat dari kehidupan sosial budayanya. Kehidupan sosial Demak diatur oleh hukum Islam. Tradisi lama masih tetap dilaksanakan. Kemudian pembangunan Masjid Agung Demak Kudus yang merupakan perpaduan gaya Jawa Hindu dan gaya Islam. Banyak melahirkan wali, perayaan sekatenan ya. Jadi kehidupan sosial budaya itu ada perayaan sekatenan. Oke, cukup untuk hari ini kita bahas beberapa kerajaan di Indonesia. Nanti selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nanti ada banyak kerajaan lagi ya, sampai kerajaan Ternate, Tidore. Kemudian nanti juga kita akan bahas tentang kesepakatan Bonggaya. Apa itu kesepakatan Bonggaya? Nanti kita akan bahas minggu selanjutnya. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf, agak terburu-buru memberikan materinya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Besok kita bertemu tatap muka di sekolah. Jangan lupa yang belum mengumpulkan tugas dari Ibu segera dikumpulkan, baik fikih maupun SKI. Ibu tunggu, karena itu merupakan nilai tambahan untuk kalian. Oke, akhirul kalam, Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.